Selamat datang sahabat di Storytelling Ebi Langkung. Channel kisahan, edukasi, dan inspirasi. Semoga kita diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya sekilas akan menceritakan sosok profil Hasan Al-Basri yang termaktub dalam buku Tazkiratul Aulia, Fariduddin Attar. Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri lahir di Madinah pada 21 Hijriah atau 642 Masehi, putra seorang budak yang ditawan di Maisan yang setelahnya berada di bawah perlindungan juru tulis Nabi Muhammad, yakni Zaid bin Sabit. Dibesarkan di Basrah, ia pernah bertemu sahabat-sahabat Nabi yang konon termasuk 70 orang yang bertempur di Perang Badar. Ia tumbuh menjadi salah satu tokoh paling menonjol dari generasinya. Ia dikenal karena kesalehannya yang tanpa kompromi dan kecaman lantangnya terhadap hal-hal duniawi di hadapan para pembesar. Sementara teolog Mu'tazilah mengklaim Al-Hasan sebagai pendiri gerakan mereka, dengan Amr bin Ubaid serta Wasil bin Atta sebagai salah satu muridnya. Hagiografi Sufi menyebut-nyebut dirinya sebagai salah satu orang suci paling terkemuka dalam peradaban Islam awal. Ia meninggal dunia di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan seorang orator brilian. Sejumlah pidato dan ucapannya sering dikutip oleh penulis Arab dan sebagian besar surat-suratnya dilestarikan. Berikut ini kisah pertobatan Hasan Al-Basri. Dulunya ia bekerja sebagai pedagang permata dan dijuluki Hasan si penjual mutiara. Ia berdagang dengan Bizantium, dan harus berhubungan dengan para jenderal serta menteri-menteri kaisar. Pada satu kesempatan ketika pergi ke Bizantium, ia mengunjungi Perdana Menteri dan berbincang dengannya sejenak. "Kita akan pergi ke suatu tempat," kata sang menteri. "Kalau engkau setuju." "Kalau engkau bilang begitu," jawab Hasan, "aku ikut saja." Maka, menteri memerintahkan agar seekor kuda dibawakan untuk Hasan. Hasan menungganginya bersama sang menteri, dan mereka pun berangkat. Begitu mereka tiba di gurun, Hasan melihat tenda yang terbuat dari bokat Bizantium, diikat dengan tali sutra serta pasak emas, dipancangkan dengan kokoh di tanah. Ia berdiri di kejauhan. Kemudian sepasukan tentara perkasa, semuanya membawa persenjataan perang lengkap, datang. Mereka mengitari tenda, mengucapkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Rombongan filsuf dan cendekiawan jumlahnya mencapai 400 orang pun tiba. Mereka mengitari tenda, mengucapkan beberapa patah kata, dan pergi. Setelah itu, 300 orang tua bijaksana dengan janggut putih mendekati tenda, mengitarinya, mengucapkan beberapa patah kata, dan pergi. Lalu, lebih dari 200 gadis secantik bulan, masing-masing membawa nampan berisi emas dan perak serta batu mulia, mengitari tenda, mengatakan beberapa patah kata, dan pergi. Hasan mengisahkan bahwa, dalam keadaan terpana dan terheran-heran, ia menanyakan apa arti semua ini. "Begitu kami turun dari kuda," lanjutnya, "aku menanyai sang menteri. Dia berkata bahwa kaisar memiliki seorang putra yang kerupawanannya tak terkalahkan, sempurna dalam segala cabang pembelajaran, dan tak tertandingi dalam arena keperkasaan. Ayahnya mencintainya dengan sepenuh hati." Sekonyong-konyong sang pangeran jatuh sakit, demikian penuturan sang menteri kepada Hasan. Semua dokter terlatih terbukti tak berdaya menyembuhkannya. Akhirnya pangeran meninggal, dan dikuburkan di dalam tenda itu. Setiap setahun sekali, orang-orang datang untuk menziarahinya. Pertama-tama, sepasukan tentara mengelilingi tenda, dan mereka berkata, "Wahai pangeran, jika malapetaka yang menimpamu ini terjadi dalam perang, kami bersedia mengorbankan hidup kami demi dirimu, untuk menebusmu kembali. Tetapi keadaan ini terjadi karena satu zat yang tidak bisa kami lawan, yang tidak dapat kami tentang." Setelah mengatakan ini, mereka pun pergi. Para filsuf dan cendekiawan maju, dan berkata, "Keadaan ini ditimpakan atasmu oleh zat yang tidak bisa kami lawan dengan pembelajaran dan filsafat, ilmu pengetahuan dan muslihat. Karena semua filsuf di dunia tidak berdaya di depannya, dan semua kaum cerdik pandai hanya bodoh di hadapan pengetahuannya. Kalau tidak,
tentu kami sudah akan menciptakan perangkat dan dalil yang tidak mungkin dilawan semua ciptaan. Setelah mengatakannya, mereka pun pergi. Berikutnya para tetua yang mulia pun maju, dan berkata, "Wahai pangeran, jika keadaan yang menimpamu ini bisa dicegah dengan campur tangan para tetua, kami semua akan mencegahnya dengan doa-doa kami yang sederhana ini, dan tidak akan meninggalkanmu di sana. Tetapi keadaan ini telah diberlakukan atasmu oleh zat yang tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia panah." Setelah mengatakannya, mereka pun pergi. Sekarang giliran para gadis cantik dengan nampan berisi emas dan batu mulia melangkah ke depan, mengitari tenda, dan berkata, "Putra Kaisar, jika keadaan yang menimpamu ini bisa ditebus oleh kekayaan dan kecantikan, kami akan mengorbankan diri kami sendiri dan memberikan sejumlah besar harta ini untuk menebusmu dan tidak akan meninggalkanmu. Tetapi keadaan ini telah diberlakukan atasmu oleh zat yang tak bisa dipengaruhi oleh kekayaan dan kecantikan." Setelah mengatakannya, mereka pun pergi. Kemudian Kaisar sendiri, didampingi Perdana Menteri memasuki tenda, dan berkata, "Wahai mata dan cahaya ayahanda, wahai buah hati ayahanda, wahai kesayangan ayahanda, apa yang dapat ayahanda perbuat? Ayahanda datang membawa sepasukan tentara perkasa, filsuf dan cendekiawan, pemberi syafaat dan penasihat, gadis-gadis cantik, kekayaan dan segala macam kemewahan. Ayahanda sendiri pun datang. Andai kata semua ini ada gunanya, ayahanda akan melakukan segala hal yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi keadaan ini diberlakukan atasmu oleh satu zat, yang di hadapannya, ayahmu, bersama semua aparat ini, pasukan dan pengiring ini, kemewahan dan kekayaan dan harta ini, sama sekali tidak berdaya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan padamu, sampai jumpa tahun depan." Setelah mengatakannya, Kaisar pun pergi. Kata-kata menteri begitu memengaruhi Hasan, sampai-sampai ia tidak dapat menguasai emosi. Seketika itu pula ia membuat pengaturan untuk pulang. Begitu tiba di Basrah, ia mengambil sumpah untuk tidak pernah lagi tertawa di dunia ini, sampai tujuan akhir menjadi jelas. Ia menenggelamkan diri dalam segala macam ibadah dan menjalani hidup prihatin, sehingga tidak ada orang pada masanya yang melebihi kedisiplinannya.